Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mengupas tuntas mengenai sistem evaluasi pembelajaran pada anak usia dini. Banyak orang yang salah kaprah dengan menganggap evaluasi di PAUD sama dengan ujian di SD atau SMP. Padahal secara fisiologis, evaluasi anak usia dini adalah sebuah proses pengumpulan bukti. Kita tidak sedang menguji kecerdasan anak usia dini di sini ya teman-teman, melainkan sedang memotret pertumbuhan mereka secara alami. Evaluasi di sini bersifat development mental atau berbasis perkembangan, bukan kompetisi. Karakteristik utama dari evaluasi anak usia dini ini adalah otentik, yang artinya penilaian dilakukan apa adanya berdasarkan fakta dan realita di lapangan yang terlihat saat anak bermain atau saat anak sedang melakukan sesuatu. Tidak dibuat-buat dalam suasana formal yang menegangkan. Mengapa? Karena anak usia dini hanya akan menunjukkan kemampuan aslinya jika mereka merasa aman, nyaman, dan bahagia. Lalu ada 4 tujuan utama mengapa kita harus mengevaluasi anak didik kita secara mendalam. Yang pertama itu ada screening atau untuk mendeteksi secara dini jika ada anak yang mengalami keterlambatan atau delay, seperti speech delay atau kesusahan untuk menerima materi, kesusahan menerima instruksi, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah perencanaan kurikulum sebagai bahan guru untuk menentukan kegiatan bermain apa lagi atau apa saja yang cocok untuk minggu depan dan minggu depannya lagi. Karena anak ini tergantung cenderung gampang bosan ya teman-teman dengan 1 atau 2 permainan yang sudah diulangi beberapa kali. Jadi kita sebagai guru atau sebagai pendidik harus ada inovasi terbaru tentang permainan ini untuk anak agar tidak bosan. Lalu yang ketiga adalah akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab profesional kita kepada orang tua. Seperti yang kita tahu bahwa orang tua menitipkan anak-anak kita ke sekolah, ke kelompok bermain itu untuk melihat perkembangan atau bisa melihat perkembangan anak mereka yang sedikit lebih pesat gitu. Jadi akuntabilitas di sini juga diperlukan untuk menjaga tanggung jawab atau memenuhi tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik ke orang tua siswa masing-masing. Lalu yang keempat ada identifikasi minat. Di identifikasi minat ini adalah menemukan bakat unik atau bakat terpendam yang mungkin masih disembunyikan terhadap kepercayaan diri setiap anak. Kan kepercayaan diri setiap anak ini berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kita belum bisa mengetahui nih bagaimana cara dia bisa menyampaikan sesuatu di depan halayak umum atau di depan teman-teman sekelasnya. Jadi kita perlu mengidentifikasi minat anak ini di mana dan dengan apa, begitu. Lalu dalam melakukannya kita wajib memiliki prinsip. Apa saja prinsipnya? Yang pertama adalah prinsip yang mendidik. Yang berhasil mendidik harus memotivasi anak dan guru. Jadi kita sebagai guru itu sebagai panutan atau sebagai orang pertama yang bisa dilihat anak untuk memotivasi anak dalam melakukan kegiatan di atas tadi. Kita juga wajib untuk melakukan mempunyai prinsip. Apa saja prinsip itu? Yang pertama adalah prinsipnya harus mendidik. Kita sebagai role model atau orang yang bisa memotivasi anak untuk melakukan sesuatu juga itu gurunya sendiri teman-teman, karena kita sebagai guru, kita sebagai panutan anak-anak untuk melakukan kegiatan yang dia sukai atau kegiatan yang tidak dia sukai dan akhirnya dia berani melakukan itu dari kita sendiri atau dari guru tersebut gitu. Jadi mendidik atau memotivasi anak itu sangat penting. Selanjutnya adalah sistematis, terencana dan berurutan. Jadi secara sistematis kita juga bisa melihat nanti bagaimana perkembangan anak, mulai dari yang awalnya tidak bisa menjadi bisa,
Itu juga bisa dilihat dari sistematis ini teman-teman. Yang selanjutnya ada objektif, berdasarkan fakta, bukan perasaan guru suka atau tidak suka pada anak tersebut. Berdasarkan objektif ini bisa kita lihat bagaimana anak ini bertumbuh atau melakukan kegiatan pada saat sekolah. Dan objektivitas ini juga kita dilarang atau kita dilarang memilah-milah anak tentang anak ini suka atau tidak suka, tapi tetap sama aja harus dinilai sesuai apa yang berada di lapangan teman-teman. Yang terakhir adalah transparan. Orang tua juga berhak tahu proses penilaian yang kita lakukan. Jadi kita juga harus memberitahu nih kepada orang tua apa saja yang kita nilai, bagaimana cara kita menilai. Jadi biasanya di dalam lembaga PAUD itu ada beberapa atau ada semacam pertemuan orang tua. Nah di situ orang tua diberitahu tentang perkembangan anak-anaknya. Mungkin juga kalau semisal memang tidak ada pertemuan, bisa melalui catatan anekdot yang nantinya akan disampaikan kepada orang tua siswa atau orang tua murid, agar orang tua ini tahu bagaimana perkembangan anaknya dari awal atau dari sampai akhir. Lalu yang selanjutnya adalah aspek perkembangan yang mengacu pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA. Aspek yang dievaluasi itu ada 6 aspek teman-teman. Yang pertama itu ada nilai agama dan moral yang mengutamakan kedisiplinan beribadah dan kebiasaan perilaku baik. Dalam nilai agama dan moral ini bukan hanya sekedar anak bisa menghafalkan doa ya atau surat, tetapi kita juga mengajarkan anak untuk bersikap jujur dan bersikap disiplin terhadap beribadah. Begitu. Lalu yang kedua ada fisik motorik, yaitu membantu keseimbangan tubuh. Bisa membantu secara motorik kasar ataupun motorik halus, seperti berlari atau memegang pensil atau krayon. Koordinasi dengan jari dan tangan pun itu bisa dinilai. Lalu yang selanjutnya adalah kognitif. Nilai di dalam kognitif ini adalah logika berpikir, pengenalan pola dan pemecahan masalah. Logika berpikir di sini yang dimaksud adalah bagaimana cara anak bisa tahu atau mampu bagaimana membuat sesuatu hal yang sederhana, memecahkan masalah yang sederhana. Begitu. Contohnya membuat jembatan, bagaimana membuat jembatan ini agar tidak runtuh, begitu teman-teman. Lalu juga pengenalan pola. Pola di sini juga berbentuk sistematis juga, maksudnya berbentuk sesuai perkembangan anaknya, begitu teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah bahasa, kemampuan reseptif atau kemampuan mendengar dan kemampuan berbicara dan bercerita. Kita tahu bahwa anak-anak ini suka atau sering menceritakan hal-hal random. Jadi kita bisa menilai dari pembicaraan atau obrolan dari anak-anak tersebut untuk aspek bahasa ini. Lalu yang selanjutnya ada yang selanjutnya ada aspek sosial emosional. Di dalam aspek ini yang kita nilai berupa kemandirian, rasa percaya diri, dan empati anak. Yang kita tahu bahwa menumbuhkan rasa empati kepada anak ini sedikit susah ya teman-teman, karena anak usia dini ini banyak sekali obrolan-obrolan yang di luar itu. Jadi untuk membangun empati dan membangun rasa kepercayaan diri anak ini sedikit susah, dan ini tuh aspek yang paling susah dan paling yang harus bisa dilakukan pertama gitu. Jadi yang terakhir ini adalah aspek seni, kepekaan terhadap keindahan dan eksplorasi alat musik atau gambar. Jadi di aspek seni ini kita membebaskan anak untuk mengeksplor alat musik, gambar, serta kepekaan terhadap eksplorasi alam. Begitu. Keenam aspek ini harus muncul secara seimbang ya teman-teman dalam laporan evaluasi kita. Kita tidak boleh hanya fokus kepada satu aspek atau aspek kognitif kalistung, karena itu hanya sebagian kecil dari kemanusiaan anak. Nah, sekarang kita masuk pada inti praktik. Bagaimana cara mengambil datanya? Kita menggunakan 4 instrumen utama di dalam PAUD.
Yang pertama ada catatan anekdot. Ini pada jurnal harian guru. Catatlah peristiwa yang sangat spesifik. Contohnya, pukul 9 di area Balok, Lala sedang membantu Sisi untuk membangun menara tanpa diminta. Ini adalah data otentik perkembangan sosial emosional anak, yaitu rasa empati dan peduli dengan sesama. Lalu yang kedua adalah checklist, berisi daftar indikator yang menggunakan simbol. Apa saja simbolnya? Yang pertama ada BB atau belum berkembang jika anak butuh bantuan penuh. Yang kedua, mulai berkembang atau MB jika anak butuh sedikit dorongan. Yang ketiga ada BSH atau berkembang sesuai harapan jika anak sudah mandiri dan bisa melakukannya sendiri. Yang terakhir adalah BSB, berkembang sangat baik jika anak mandiri dan bisa menjadi contoh lagi bagi teman. Selanjutnya ada hasil karya. Dalam hasil karya bukan hanya melihat hasil akhir, tapi maknanya. Kita bisa mengambil foto hasil lipatan kertas atau gambar anak secoret saja, lalu tuliskan apa yang dia ceritakan atau yang anak itu ceritakan tentang karyanya tersebut. Jadi setelah anak menghasilkan karya, kita bisa meminta anak untuk menceritakan apa sih yang dia buat tadi, apa sih yang dia kerjakan hari ini, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah foto berseri atau dokumentasi. Urutan foto yang menceritakan sebuah proses, misalnya proses anak belajar memakai sepatu sendiri dari hari pertama sekolah hingga sampai mengikat tali sepatu sendiri di hari-hari berikutnya. Lalu ada alur analisis data. Data yang bertumpuk tidak akan menjadi alat yang berguna jika tidak dianalisis. Guru harus mengumpulkan semua catatan anekdot dan hasil karya, lalu membandingkannya dengan target perkembangannya di usia anak tersebut. Setelah dianalisis, kita tuangkan dalam laporan narasi atau dalam raport. Dalam membuat raport ini ada beberapa tips yang baik. Yang pertama itu adalah gunakan kalimat positif, fokus pada kemajuan yang telah dicapai anak, dan gunakan bahasa yang dapat dipahami oleh orang tua, bukan hanya bahasa teori saja yang rumit ya teman-teman. Misalnya jangan menulis anak tidak bisa diam, tapi tulislah Ananda memiliki energi yang besar dan sangat aktif dalam kegiatan fisik motorik di luar kelas. Saat ini kami sedang membantunya untuk juga fokus pada kegiatan konsentrasi di dalam kelas. Lalu evaluasi adalah sebuah bentuk kasih sayang kita terhadap anak didik. Dengan evaluasi yang tepat, kita tidak akan memaksa ikan untuk memanjat pohon, dan kita tidak akan memaksa burung untuk berenang jika menghargai setiap anak dengan keunikan mereka masing-masing. Semoga penjelasan saya di dalam video ini dapat membantu rekan-rekan mahasiswa dalam memahami mata kuliah evaluasi pembelajaran anak usia dini secara lebih mendalam. Sebelum saya tutup, mungkin akan saya jelaskan sedikit tentang rubrik penilaian berikut. Pertama, mari kita bedah rubrik dalam aspek perkembangan seni, khususnya dalam kemampuan bernyanyi anak. Dalam rubrik ini, kita menggunakan sistem checklist atau muncul dan tidak muncul untuk mengukur performa anak berdasarkan hasil observasi anak berada pada kategori berkembang sesuai harapan. Kategori berkembang sesuai harapan ini didukung oleh munculnya beberapa indikator penting, yaitu anak menunjukkan kejelasan vokal saat bernyanyi, mampu menghafal dan menghafalkan lirik dengan tepat, anak menampilkan ekspresi wajah yang sesuai dengan lagu, adanya kontak mata atau pandangan mata saat dia tampil, serta munculnya sikap percaya diri selama berada di depan teman-temannya. Namun, sebagai catatan evaluasi, masih terdapat indikator yang muncul, yaitu pada aspek intonasi nada dan penguasaan panggung. Oleh karena itu, langkah tindak lanjut yang diperlukan adalah memberi bimbingan lebih intensif agar anak lebih peka terhadap
nada dan lebih berani mengeksplorasi ruang panggung. Yang kedua adalah rubrik aspek motorik halus menyusun balok. Pada aspek ini, anak menunjukkan kategori perkembangan yang sangat membanggakan, yaitu perkembangan sangat baik atau BSB berdasarkan standar penilaian yang kita tetapkan. Kategori BSB diberikan apabila anak mampu memenuhi 7 hingga 8 indikator. Yang terakhir adalah hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa perkembangan anak berada pada kategori berkembang sangat baik sekali, yaitu di aspek sosial emosional. Hal ini dikarenakan anak telah berhasil memunculkan 18 indikator perkembangan dari total 21 yang disediakan. Rentang nilai 17 hingga 20 memang diklasifikasikan ke dalam kategori berkembang sesuai harapan dalam rubrik ini. Meskipun secara umum hasilnya sangat luar biasa, rubrik ini juga memberikan catatan kritis. Anak masih memerlukan bimbingan lebih lanjut dalam aspek keterampilan kreativitas agar keseimbangan antara kecerdasan sosial dan daya cipta dapat tercapai dengan sempurna. Sebagai kesimpulan, penggunaan rubrik dengan indikator yang jelas membantu kita melihat profil anak secara utuh. Kita jadi tahu di mana kekuatan anak seperti aspek motorik halus dan di mana anak memerlukan bantuan ekstra seperti pada intonasi nada dan kreativitas. Demikian presentasi atau penjelasan evaluasi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga data ini bermanfaat untuk merancang program stimulasi yang lebih tepat lagi bagi anak kedepannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih.